Halo, kali ini aku akan bahas satu saham permintaan dari viewer ya, yaitu saham WiFi atau Wi-Fi atau WIFI. Ini brandnya namanya Surge, Surge ya, Source apa gimana ya, nggak tahu bacanya gimana. Tapi nama PT-nya ini yaitu Solusi Sinergi Digital atau WiFi ya nih. Wi-Fi lah sebutannya lah, serah sebutannya apa, tapi kodenya WiFi, kita bacanya versi Indonesia, Solusi Sinergi Digital. Dan websitenya itu, brandnya itu namanya Surge atau Source atau Source, bebas. Yang bisa bahasa Inggris tolong bantu ya. Oke, ini websitenya. Kita cari tahu ya, ini mereka bisnisnya di bidang apa ya. Tapi kalau misalnya kita telaah dari kode sahamnya yaitu Wi-Fi, harusnya ini berhubungan dengan data akses Wi-Fi ya, bisnis Wi-Fi. Tapi aku lihat tadi sekilas memang bisnisnya itu bahkan macam-macam loh. Tidak hanya selain Wi-Fi, tapi juga digital iklan di kereta dan segala macamnya ya. Dan nanti kita lihat bisnis mereka apa saja. Oke, gelar jaringan yang tak terlihat di balik klik. Ini jaringan di Pulau Jawa ya, mereka membangun jaringan internet di Pulau Jawa. Jaringan lah ya sebutannya. Nah, mereka ada serat optik kereta api Jawa. Ya, jadi bisnis mereka ini serat ini nih, jaringan. Server colocation, kapasitas bandwidth, serat optik inti, point preference. Jadi bisnis mereka bukan jual alat Wi-Fi, tapi jaringan serat optik lebih tepatnya ya, yang dipakai untuk internet dan Wi-Fi dan lain-lainnya ya. Oke, kini ke depan tanpa kompromi koneksi sangatlah dibutuhkan. Pop Station Surf FO. Nah, ini ada jaringan Wi-Fi-nya lah ya ke rumah-rumah. Kini hadir mengikuti ritme kebutuhan Anda. Network support. Kerjasama dengan INKUD, Surge mengelola 1000 lebih gudang dan 1 juta warung kali maksudnya ya. Jaringan distribusi Surge mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari sembako, transportasi hingga keuangan. Basis aplikasi online. Hiburan, ada hiburan juga. Solusi untuk industri pabrik dan perhotelan mulai dari hotel, rumah sakit, perumahan dan transportasi. Lebih tepatnya mereka bisnis jaringan lah ya, jaringan internet, jaringan konektivitas lah lebih tepatnya ya. Lihat produk dan layanan. Nah, ini kita lihat tuh produk mereka apa nih. Nah, passenger information display, jadi kayak TV yang menampilkan iklan atau informasi lah ya. Nah, ini bisnis mereka salah satunya, passenger information display, TV yang memberikan informasi gitu. Lalu roadside digital out of home, ini TV-nya di luar lah ya, di jalanan kayak gitulah. Roadside, tepi jalan ya, samping jalan. Retail atau warung, ini maksudnya apa? Servisnya nih, source upgrade opportunity for client to do periklanan to a variety activation of seat consignment as well issuing its platform from transition information storage. Oh, ini aku masih bingung maksudnya apa. Mungkin taruh iklan di warung kah? Oke, POS dan OMS. POS ya ini kali ya, layanan semacam kasir online lah ya, yang orang kalau misalnya mau belanja nanti masukin aplikasinya, keluar struk, dan itu sebutannya sistem POS. Tapi nggak tahu bener apa enggak, mungkin teman-teman yang ngerti bisa bantu ya. Ini Sobat Tani, ini apa, bisnis apa lagi nih Sobat Tani? Mobile application, web application, mungkin e-commerce-nya untuk ini kali ya, petani ya. Ini survei, ini mungkin berhubungan dengan survei. KAI Access adalah
Kereta api mungkin, KAI mungkin kereta api kali ya. Asuransi kita, fiber optik, data center, lini point, lini edge. Nah, mereka lebih tepatnya berhubungan dengan digital jaringan ya, over the top. Aptavis, nah ini apa lagi nih? Asosiasi TV Lokal Indonesia, Lini Kini, produk mereka sangat banyak. Gudang Pintar, nah ini yang tadi yang mereka bilang ada hubungannya dengan gudang ya. Sahabi, ITAB, apa itu maksudnya ya? Udahlah, ini terlalu banyak produknya mereka. Jadi kesimpulannya mereka adalah bisnis digital yang basicnya itu memakai kekuatan jaringan fiber optik lah ya, atau nanti bisa dikoneksikan ke berbagai macam. Tapi mereka tidak hanya jaringan saja, tapi mereka bisa ke iklan yang ada di TV, display yang di dalam kereta dan segala macam ya, dan lain-lainnya. Itulah perusahaan mereka. Kompleks banget, sebenarnya nggak kompleks. Didirikan tahun 2012 dengan nama PT Solusi Sinergi Digital. Nah, jadi IPO mereka di 2020 ya. Jadi nama kode sahamnya WiFi atau Wi-Fi atau Wi-Fi bebas. Ini kepemilikan dari PT Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi. Ini paling pengendalinya yaitu PT Investama Sukses Bersama, masyarakat 22%, Tinawati 0,35%. Jadi ini masih wajar ya, masyarakatnya 22. Ini aku suka, komposisinya bagus, publiknya jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Nanti bisa digunakan untuk right issue kalau misalnya mereka ingin tambah modal lagi begitu. Jadi kecil-kecil aja ini pas IPO. Ya minimal atau maksimal 25% lah, jangan lebih dari itu. Biar nanti bisa dipakai untuk right issue, tambah modal lagi. Oke, perusahaan mitra kerja ya banyak ya. Nissan, Nokia, dan lain-lain, Aslin, Unilever. Ya mereka banyak kerjasamanya, S Hardware dan kawan-kawannya. Karir. Oke, itu aja ya kayaknya. Tentang kami sudah. Lalu kita akan ke bagian sumber, maksudnya apa? Oh, artikel. Hubungan investor, mungkin ada sesuatu hal yang menarik. Tidak ada ya. Ini berupa catatan-catatan. Oke. Tidak ada hal yang ini ya. Direksi dan komisaris tidak ada informasi di sini. Ya, tidak ada informasi di itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan ya, karena basic sebuah bisnis itu bagus atau tidak dilihat dari laporan keuangannya. Oke, ini dia aset lancar, laporan keuangan yang terakhir 31 Maret 2022. Cashnya hanya 9 miliar, kecil sekali ya, 9 miliar. Ini habis nih. Ini dipakai gaji karyawan beberapa tahun habis. Disajikan dalam rupiah ya benar. Ini 9 miliar, kecil uang cashnya. Yang paling besarnya pajak dibayar di muka, uang muka, beban dibayar di muka, persediaan 3 miliar, piutang usaha 38 miliar. Yang paling gede piutang usaha lah ya, untuk bisa ngebayar utang-utang lainnya. Piutang pihak berrelasi, ini piutang pihak berrelasinya 244 miliar, aset tetapnya 610 miliar. Oh, berarti ini bayarnya susah, maksudnya dicairkannya susah. Tapi ini yang lebih mudah cair, jadi sekitar 40 miliar lah ya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek.
Kita cari utang bank. Utang banknya 16 miliar. Besar ya. Pinjaman jangka pendek 20 miliar, ini nggak tahu dari mana. Kalian bisa lihat di nomor 17 ya nanti. Utang pajak 11 miliar, utang usaha 26 miliar. Jadi mereka ada resiko utang bank ini tak terbayar ya. Resikonya kalau dibilang tinggi nggak begitu ya, resiko menengah lah ya. Karena ada ini piutang usaha, kalau misalnya itu piutang usahanya bisa dicairkan, utang banknya sih mudah dibayar. Begitu. Jadi yang lain-lain apakah bisa dibayarkan dengan mudah? Kalau mereka utang lagi bisa dibayarkan dengan mudah. Utang dari bank lagi maksudnya ya. Tapi kalau misalnya mereka ada rencana right issue ya, ini bisa semua utang bisa kebayar langsung sih sebenarnya. Jadi resikonya menengah untuk dari sisi utang. Utang bank jangka panjang ada nih 173 miliar. Lumayan besar ini, 173 miliar. Ya ini berarti mau nggak mau memang harus ada right issue ya dari mereka ya. Right issue misalnya 1T lah ya, 200 bayar 300 lah, 300 bayar ke mereka, bayar utang lah ya 300, sisanya 700 miliar mereka jadiin modal gitu aja sih, paling simpel. Jadi right issue 1T aja ini pasti beres nih. Jadi resikonya menengah lah ya, masih bisa dibantu oleh right issue sebenarnya. Tapi kalau misal mereka nggak kepikiran right issue dan mentok-mentok ngutang lagi ya resikonya tambah besar begitu. Untuk utang resiko mereka menengah. Kita akan bandingkan total modal utang dengan total modal dari investor ya. Ini total modal utangnya 440 miliar. Lalu total modal dari investornya 535 miliar. Jadi komposisi modal investornya masih lebih besar lah ya. Jadi utangnya aku seperti bilang tadi masih resikonya menengah. Aman tapi resikonya menengah gitu. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Turun ya omsetnya dari tahun lalu. Tahun lalu 89 miliar, tahun ini hanya 71 miliar. Tapi bagusnya beban pokok pendapatannya turun. Dari sebelumnya 78 miliar jadi 55 miliar. Oh jangan masih bisa diturunin lagi nih ya. Nih nggak tahu nih isinya apa aja. Jadi makanya laba brutonya lebih tinggi dari tahun lalu karena beban pokoknya bisa diturunkan. Oke, beban keuangan ini kita lihat ke laba neto tahun berjalan ya, berkurang ya. Tahun sebelumnya laba bersihnya 3,5 M, tapi tahun ini jadi 3 M karena ada ini nih beban keuangannya 4 miliar pada tahun lalu 1,5 miliar. Beban keuangan ini ya beban bunga. Jadi semakin tinggi pinjaman, beban keuangannya makin tinggi nih. Jadi hati-hati aja. Makanya resiko utangnya lumayan menengah nih, lumayan tinggi. Jadi resikonya menengah. Oke, dari sisi utang dan laporan laba rugi udah ya. Laporan laba rugi aku lihat omset menurun, artinya permintaannya turun artinya. Ya ini sudah pasti permintaan turun ya. Permintaan turun berarti nggak tahu nih apakah bisnisnya memang susah atau bagaimana, kita kurang tahu ya, padahal ini tahun 2022 dan pandemi sudah lewat, tapi mereka omsetnya turun gitu. Oke, kita lihat di arus kas ya, apakah positif. Arus kas positif, masuk bagus dari tahun lalu 900 juta, tapi tahun ini jadi 26 miliar. Penerimaan dari pas pelanggannya ini 59 miliar, pembayaran pada pihak ketiga dan lain-lainnya 18 miliar, pembayaran biaya keuangan 4 miliar. Kalau ini utangnya kecil, ini pasti kecil juga nih jumlahnya 4 miliar ini. Jadi mereka harus pikirkan strategi bagaimana caranya utang ini bisa hilang. Ya salah satunya right issue lah. Jadi komposisinya masih tetap resikonya menengah lah ya. Adakah mereka pinjam uang lagi dari utang bank? Nah ini dia, penerimaan utang bank 59 miliar. Jadi ya mau untuk menutupi utang jangka pendek mereka yang sebesar, utang jangka pendek mereka nih yang sebesar utang bank 16 miliar,
pinjaman jangka pendek 25 miliar, utang pajak 11 miliar, utang usaha 26 miliar, total 102 miliar ya. Mereka harus pinjam duit dari bank kalau pikiran mereka hanya pinjam uang dari bank ya. Jadi pasti tahun depan pun kuartal berikutnya pun mereka akan ada pinjaman bank. Kecuali mereka melakukan right issue, ini semuanya beres gitu. Jadi so far laporan keuangan terbarunya resikonya menengah ya. Kalau aku sih kurang suka karena omsetnya turun di kuartal 1. Tapi hebatnya beban mereka turun, beban keuangannya naik. Nah, ini yang menggerus laba bersih, padahal laba brutonya lebih tinggi ya dari tahun sebelumnya. Jadi laporan keuangannya yang terakhir kurang menarik bagiku. Oke, kita masuk ke bagian rekapan tahunan ya. Ini IPO di 2020 mereka. Ini minus karena ada ini. Mereka bayar uang cash ke investor sepertinya. Jadi ada uang cash dalam jumlah besar dan itu bukan ke pemasok atau vendor, tapi ini lebih ke orang lain lah, investor. Kemungkinan ini ke investor, jadi sampai minus cashnya. Investor yang pertama mungkin ya. Jadi uang cash masuk 400, jadi sebelumnya kan 32 miliar ekuitasnya, tapi tiba-tiba menjadi 400 miliar karena ada IPO. Jadi setiap IPO uang cash pasti masuk banyak. Oke, kinerjanya masih belum kelihatan karena yang 2017 sampai 2019 ini mungkin hasil mereka mempercantik laporan keuangan. Dan 2000 pun mereka pasti setelah IPO mereka mempercantik laporan keuangan. 2001 mungkin kinerja aslinya juga atau mempercantik, kurang tahu ya. Jadi ini masih belum jelas. Ini naik turun ini masih belum jelas. Jadi ini butuh 5 tahun ke depan lagi baru kita bisa melihat polanya, apakah ekuitasnya naik, laba bersihnya naik, atau omsetnya naik. Jadi untuk yang namanya apa ya, rekapan tahunan ini belum bisa aku kasih kesimpulan karena ini hasil dari Prospektus nih, dari 2017 sampai 2019 itu aku ambil dari datanya dari Prospektus, jadi makanya arus kasnya tidak ada. Jadi ini masih abu-abu, belum ketemu polanya karena mereka baru IPO 2020 ya. Kita lihat sampai 5 tahun ke depan bagaimana polanya. Jadi so far masih abu-abu, jadi belum bisa dikatakan baik atau buruk secara rekapan tahunnya. Tapi kalau misalnya pakai ambil dari laporan keuangan yang tadi kita lihat, kinerja mereka ya kurang baik lah ya, kurang menarik lebih tepatnya gitu. Dan resiko utangnya juga menengah gitu. Oke, kita masuk ke bagian public expose. Nah, ini dia public expose mereka lakukan di 8 Desember 2021 yang udah mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu. Kita lihat apa saja. Ini dia ada jajaran komisarisnya. Ada Pak Rudiantara, Emily Bonosusatya, Raymond Pribadi. Ini presiden direkturnya Hermansyah Haryono, Mata Rebecca Wahyudi Patmana. Bisnis pilarnya konektivitas, daily needs, media, dan entertainment. 3 pilar ini. Ini ada fiber optik, ini ada S-point preference. Apa ini maksudnya? Aku kurang mengerti ya. Free wifi network. Jadi mereka pakai fiber optik untuk menghasilkan wifi kali ya. Nah, ini dia jaringan fiber optiknya di Pulau Jawa ya, sepanjang Pulau Jawa. Dari ujung ke ujung. Ini data-datanya ya. Buat teman-teman yang ngerti IT silakan bantu jelaskan ya. Extensive use case 100 rumah, 1000 lebih warehouse itu gudang kali ya, dilayani wifi for all. Jadi jaringan ini dipakai oleh berbagai macam layanan ya.
daily needs. Daily needs ini dipakai untuk grocery, transport, financial, dan lain-lain ya. Jadi optik ini dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan dipakai untuk media dan entertainment. Yang tadi ada iklan-iklan layar di TV ya, di hotel, transportasi, dan lain-lain. Digital out of home media ini stasiun across Jakarta area, kereta, modern traditional market, shop, online taxi, billboard, hotel, dan lain-lain. Commuter train, nah ini bisnis mereka nih, yang iklan-iklan di TV. Nah ini yang di luar TV yang di luar ini bisnis mereka. Integrated apps for a greater good. Oke, 100 juta potensial user ada kita, super app. Fulfill public daily need, focusing a human-centric approach, bla 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 bla. Ini banyak sekali, free wifi, creative portal, shopping, grocery, point reward, entertainment. Media and advertising tadi kita udah lihat ya. Oke. Itu aja sih. Tidak ada rencana ke depan. Jadi mereka hanya memperkenalkan bisnis mereka ya. Jadi tidak ada namanya rencana ke depan mereka mau bagaimana. Ya, mereka hanya mengenalkan bisnis mereka. Bagi yang masih bingung, jujur aku masih bingung ya bisnis mereka. Tapi aku udah mulai ngerti mereka jual jaringan, dan jaringan ini bisa mereka pakai apa aja. Dan mereka banyak anak usaha ya tadi ya, banyak anak usaha. Dan mungkin anak usahanya dari salah satunya mungkin yang ada iklan, ada wifi, dan lain-lainnya ya. Oke. Tidak ada hal yang menarik dari presentasi public expose mereka. Tidak ada terkait rencana masa depannya bagaimana. Mereka hanya memperkenalkan bisnis mereka ya. Kita akan masuk ke tanya jawab ya. Pesertanya oke, ini langsung pertanyaan aja. Bisnis jaringan internet. Nah ini membutuhkan modal yang besar. Terlebih pemain di bisnis tersebut berkapitalisasi besar. Bagaimana wifi memenangkan persaingan, lalu berapa market cap yang coba diraih? Kelebihan Surge, gue sebutnya Surge aja lah ya. Dibanding lainnya, kami adalah salah satunya pengembang jaringan internet yang memiliki fokus bisnis dari infrastruktur sampai dengan bisnis digital serta terintegrasi sehingga memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki lainnya. Iya, mereka dari fiber optik plus mereka ada bisnis di ujungnya itu yang seperti digital TV segala macam, wifi dan lain-lain ya. Selain itu, perusahaan juga memiliki kelebihan atas efisiensi belanja capex karena pembangunan 2.800 km serat optik di sepanjang rel kereta. Ini memberikan price advantage serta quality advantage terhadap lainnya. Misi kami adalah memberikan akses internet tanpa batas kepada seluruh bangsa Indonesia yang potensinya sangat besar. Jadi bedanya dengan perusahaan lain yaitu mereka katanya bangunnya di dekat rel kereta ya. Dan mereka bisnisnya bukan hanya serat optik tapi sampai ke hilir ya, hulu ke hilir. Jadi sampai ke tangan konsumen lah. Misi nggak ada hubungannya. Jadi informasi ini sepertinya kurang penting juga. Bagaimana proyeksi kinerja hingga akhir 2021? Ini udah lewat, jadi kita lewatin aja. Bagaimana realisasi masing-masing kontribusi? Nah ini mungkin kita pengen cari tahu kontribusi masing-masing segmen bisnis, yang ini pengen kita cari tahu. Poin kedua, strategi mengenjot kinerja tahun ini lewatin aja. Rencana pengembangan bisnis tahun depan, nah ini perlu nih di 2022. Apakah ada agenda ekspansi atau aksi korporasi yang dicanangkan? Poin yang kedua mengenai kontribusi, saat ini produk pendapatan dari produk digital telah mencapai jumlah 80% dan kontribusi periklanan mencapai 19%. Tahun sebelumnya kontribusi periklanan mencapai lebih dari 90%. Tentunya ke depan dengan dimulainya operasional ini bisnis konektivitas akan menjadi kekuatan pilar tersendiri bagi bisnis perseroan. Wah, berarti peningkatan dari ini ya, produk digital.
kemarin kan periklanan sebesar 90% turun jadi 19%. Ini turun bukan karena berkurang, tapi ada pendapatan produk baru yang mencapai 80% hingga iklannya menjadi 19%. Oke, good. Bagus lah ya. Kita akan poin keempat. 1, 2, 3, 4. Poin 4. Untuk saat ini perseroan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi korporasi tersebut. Ini nggak nyambung nih sepertinya. Ini, namun saat ini kami fokus adalah mendorong kinerja dari 3 pilar kantor pengontribusi di masa depan. Jadi mereka mendorong 3 pilar. Mendorongnya maksudnya dengan cara apa? Apakah berdoa atau bagaimana? Sampai dengan akhir tahun kami fokus. Jadi tidak ada tahun depan mereka tidak ada rencana apapun. Mereka hanya bilang mendorong aja ya. Mendorongnya mungkin lewat doa. Biar omset dan ini mereka naik. Tapi kita lihat dari kuartal 1 ya, berkat doa mereka omset mereka turun ya dari tahun lalu ya di kuartal 1 dekat dorongan mereka. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa alokasi capex tahun depan digunakan untuk apa saja dan dananya berasal dari mana? Alokasi capex tahun depan akan fokus pada pemenuhan kebutuhan internet di seluruh Pulau Jawa, pengembangan kapasitas bandwidth, peningkatan distribusi POP lebih di banyak stasiun. Pulau Jawa terdiri dari lebih 500 stasiun kereta api, jaringan free wifi di atas kereta, dan lainnya lagi. Pengadaan dana capex untuk ini akan diupayakan berasal dari gabungan equity dan pinjaman dari serta kolaborasi yang terus akan kami kembangkan dengan pihak lain. Ini kalau mereka right issue sih sebenarnya beres, nggak usah yang begini-beginian ribet. Bagaimana target bisnis di tahun 2022 apa saja yang menjadi? Kami akan mempertahankan pertumbuhan positif laba seperti yang ditargetkan dan telah terjadi di tahun 2021. Tapi nyatanya kuartal 1 turun ya. Tentu dengan yang menjadi katalis positif tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara layanan dalam ekosistem kami, yakni konektivitas, pemenuhan bla 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 bla. Apa yang ngomongin semakin meningkat, kami optimis pertumbuhan. Mereka tidak ada rencana tapi mereka optimis. Bagaimana target pendapatan 2022? Nah, 2022 ya kita lihat ya. Rencana investasi tentunya kan searah dengan fokus perusahaannya, ini mendorong pengembangan di 3 cakupan. Jadi mereka hanya mendorong saja ya pemenuhan kebutuhan harian. Oke. Jadi rencana mereka di tahun ini tidak ada ya. Mereka hanya rencananya mendorong saja. Semoga dorongan mereka bisa meningkatkan omset ya di kuartal 2, 3, dan 4. Tapi kuartal 1-nya ini sudah turun loh. Mungkin mereka harus mendorong lebih kuat lagi. Mungkin dorongnya butuh bantuan Hulk atau mungkin Superman. Jadi omset dan laba bersihnya bisa meningkat lebih tajam. Oke, kita lihat valuasi. PE rasio mereka 29 kali ya. Ini sudah tinggi sebenarnya menurutku. Price to book mereka 1,28 kali, industri mereka 7,42 kali, sementara PE rasio industri 11 kali. Jadi aku pikir ini di harga wajar ya. Tidak bisa dikatakan mahal atau murah. Mungkin aku bilang harga wajar. Kita lihat ke gross profit marginnya setahun 15%, agak lumayan tipis ya. Net profitnya 6%. Return on equity-nya 5%, tipis ya. Berarti ini harga wajar sih sebenarnya. Mungkin agak ketinggian juga kali ya. Tapi mereka pun harga sahamnya turunnya juga lumayan banyak dari mereka sejak IPO lah ya. Jadi ini wajar nih harganya, nggak murah dan nggak mahal juga secara valuasi ya. Kita lihat berita, ini berita 6 bulan lalu. Tahun depan solusi sinergi digital atau WiFi akan memperoleh sumber pendapatan baru. Ini 6 bulan yang lalu nih, berarti sekitar bulan Januari atau Desember. Beritanya ya. Ya Desember ternyata. Beritanya di bulan Desember. Kita mungkin kuartal 1 mereka nggak dapat, mungkin mereka dapat pendapatan barunya di kuartal 2, 3, atau 4. Hal ini rencana pendapatan baru dari pilar konektivitas akan mulai berkontribusi pada 2022 mendatang.
akan mulai masuk. Nah, kuartal 1 belum masuk ya, mungkin di kuartal 2, 3, atau 4. Pihaknya menargetkan keseluruhan jaringan ini akan selesai pada kuartal pertama tahun depan. Jadi selesainya kuartal pertama, mungkin petik cuannya di kuartal 2. Jadi kita tunggu kuartal 2 ya. Hingga kini proses pembangunan sudah mencakup luas bla 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 bla. Dia menambahkan belanja modal sepanjang hingga September ditopang oleh produk bla 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 bla. Keseluruhan sebagai nggak ada berita apa-apa. Jadi mereka sih janjinya memperoleh sumber pendapatan baru ya, tapi di kuartal satunya turun dan nggak ada kejelasan mereka komersialnya itu di kuartal 1, 2, 3, atau 4. Jadi masih abu-abu, nggak tahu kapan. Bisa aja janji manis doang ya, tidak terlaksana, tidak terrealisasi. Oke, masuk kesimpulan aja. Secara keuangan mereka kurang menarik bagi aku ya. Terus rencana mereka yang ke depan di tahun ini pun mereka masih belum jelas. Dan di kuartal 1 kita lihat mereka omsetnya turun. Meskipun bebannya turun, tapi ada beban keuangan atau bunga dari bank yang utang mereka tinggi kan. Resikonya kelas menengah tuh. Jadi hati-hati aja. Kalau misalnya semakin tinggi utang, semakin tinggi beban keuangan yang akan dikeluarkan dan menggerus laba bersih dan menggerus arus kas. Jadi hati-hati aja. Jadi secara keuangan kurang menarik. Secara prospek pun masih abu-abu ya. Aku kurang menarik karena tidak ada yang jelas gitu. Prospek dan keuangan sama-sama tidak menarik. Lalu bisa saja mungkin mereka nggak bohong ya, mereka nggak ucap janji manis, tapi mereka aja mungkin pendapatan baru ini akan direalisasikan atau dikomersilkan di kuartal 2, 3, atau 4. Jadi kita tunggu aja nih mereka publish laporan keuangan 2, 3, 4 mana yang keluar. Tapi kalau misalnya 2, 3, 4 nggak keluar sama sekali, berarti mereka hanya janji manis aja. Jadi kita catat aja nih wifi janji manis gitu kan. Jadi seumur hidup nggak mau pegang wifi bisa aja gitu. Keuangan dan prospek masih abu-abu. Keuangannya kurang menarik, prospek masih abu-abu, belum bisa dikatakan baik atau buruk. Tapi intinya tidak jelas. Tapi apakah layak diinvestasikan untuk jangka pendek? Tentu saja tidak ya, karena masih belum jelas. Tahun ini pun kuartal 1 mereka turun. Jadi kita tidak bisa berharap banyak di tahun ini ya. Dan kita tidak tahu mereka akan naik, pendapatan barunya akan di kuartal mana, 2, 3, atau 4. Jadi aku pikir untuk investasi jangka pendek tidak lah ya tahun ini. Untuk jangka panjang pun tidak, karena ininya masih belum kelihatan pola untuk 5 tahun ke depannya gitu. Jadi mereka harus kita tunggu sampai 5 tahun ke depan, atau tunggu janji manis mereka terrealisasi atau tidak. Itu aja sih. Jadi apakah layak ini untuk diinvestasikan? Tentu saja tidak. Jangka pendek dan jangka panjang pun tidak gitu. Sekian. Misalnya ada informasi yang kurang atau ada informasi yang salah, bisa koreksi ya atau tulis di kolom komentar ya. Jadi aku bebaskan kalian untuk menambah informasi atau mengkoreksi gitu. Lalu jika ada saham baru yang ingin dianalisa atau saham-saham lainnya, boleh tulis di kolom komentar, nanti aku bantu analisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.